Beri aku cinta. Ayah, ayah, terima kasih ajarkan aku hidup. Ayah, ayah, terima kasih. Oh, oh, ayah, ayah. Telah dibuka Alex Muslim Collection cabang Logosari di Jalan Parang Kembang Raya nomor 12. Menyediakan berbagai macam kebutuhan busana muslim wanita mulai dari kerudung, manset, siput, pasmina, dan aneka busana muslimah dengan harga terjangkau. Alex Muslim Collection juga ada di Jalan Pemuda 30 Semarang dan Wahid Hasim 118 Seranggan Semarang. Mau cari kerudung? Ya di Alex aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sugihartono mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga dengan puasa Ramadan ini kita selalu diberikan keteguhan iman dan Islam sehingga terciptanya iklim kedamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah dibuka Alex Muslim Collection cabang Logosari di Jalan Parang Kembang Raya nomor 12. Menyediakan berbagai macam kebutuhan busana muslim wanita mulai dari kerudung, manset, siput, pasmina, dan aneka busana muslimah dengan harga terjangkau. Alex Muslim Collection juga ada di Jalan Pemuda 30 Semarang dan Wahid Hasim 118 Seranggan Semarang. Mau cari kerudung? Ya di Alex aja. Inspirasi pagi, inspirasi pagi. Ya, masih di Inspirasi Pagi. Anginnya merdu sekali ya, sepoi-sepoi di belakang tapi saya ini. hawanya tetap terik ya. tapi harus tetap fight kayak Tetap semangat ini buat Kobo Junior lagi. Ya, langsung nih. Pen, tanya apa tadi kamu tenang? Gini, Pak Ustadz, Ya. kalau kita melakukan itikaf, ibadah-ibadah apa saja nih Pak Ustadz yang bisa kita lakukan? Khususnya bagi pemirsa di rumah mungkin yang masih belum tahu harus ngapain, takutnya ntar bengong terus nggak tahu harus ngapain gitu Pak Ustadz, silakan. Jadi kita sebelum iktikaf nomor satu niat dulu. Niat itu boleh bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, boleh ya, bahasa Arab boleh. Arab boleh juga. Ya, tapi yang penting hatinya. Iya, benar. Kalau hati kan tidak kenal bahasa ya. Ya, jadi lafal ini di bibir tapi harus masuk ke hati. Iya. Niat iktikaf lillahi ta'ala. Iya. Saya berniat iktikaf lillahi ta'ala, udah itu udah masuk ya. Iya. Kemudian kita iktikaf di masjid, namanya iktikaf ya di masjid ya. Nah, kemudian kita iktikaf, di situ kita bisa melakukan pertama sholat tahiyatul masjid. Iya. Karena kita mau masuk masjid kan, ya, kita lakukan dulu sholat tahiyatul masjid. Kemudian setelah itu kita kalau misalnya pada waktu tengah malam ya kita udah tidur, bisa sholat tasbih dulu, tahajud, hajat, ya taubat, ya. Setelah itu kita zikir itu bisa membaca Al-Quran, bisa Asmaul Husna, bisa sholawatan, ya. Setelah itu kita perbanyak istighfar. Jadi segala sesuatu itu kan ada etikanya. Kalau kita mau minta, nggak mungkin langsung tiba-tiba minta uang gitu kan, nggak mungkin. Iya. Mesti orangnya ditolu-tolu dulu, gitu lah ya. Ada etikanya, timingnya dipasin. Ya ini sama, kita juga memuji Allah dulu. Ya kita zikir dulu, sholat taubat dulu, minta maaf sama Allah dulu, semaksimal mungkin dan penuh penghayatan. Nah setelah kemudian kita diri pribadi kita mintakan kepada Allah ya, kemudian orang tua kita. Oke. Wah nanti kalau kita udah ingat orang tua kita ya, apalagi orang tua kita udah meninggal, masya Allah,
rasanya tuh pengen nangis ya. Iya. Teringat ya Allah jeripayahnya menyekolahkan kita, membiayai kita, memberi nafkah kita. Ya kita doakan, kita ampunkan dosanya. Karena apa? Doa anak yang soleh ini adalah amal jariah buat orang tua kita dan pahalanya tidak terputus walaupun dia sudah meninggal. Ini istimewa ini. Luar biasa. Subhanallah sekali ya. Ya, manfaatkan di momen Ramadan. Iya. Lagi-lagi pahalanya dirahasiakan oleh Allah. Oke. Berarti orang tua kita ini akan dapat kiriman pahala yang wah besar sekali yang Luar itu biasa. hanya Allah yang tahu. Oke, Jadi baik. jangan untuk diri kita sendiri. Ya ini penting. Ya kita punya orang tua. Kita bisa begini. Ini karena orang tua. Iya. Iya. Ini karena orang tua membayar SPP kita, jerih payah banding tulang, menguliahkan kita. Jangan dilupakan. Pada saat ada momen-momen istimewa yang diberikan oleh Allah kepada Kita kita, harus kembali mendoakan. manfaatkan betul untuk diri kita, keluarga kita, dan Iya. orang tua kita. Oke, Iya. baik. Karena kita ini dapat amanah. Iya. Benar. Ayo angkat orang tua kita ya menjadi kita anak yang soleh, doakan anak-anak kita ya. Kita ini kan diberi amanah Benar. untuk mendidik anak-anak. Bawa anak-anak kita ini ke ridha Allah. Ya. Justru kadang kita harus minta kepada Allah agar jangan kita diwafatkan sebelum kita berhasil membawa anak-anak kita dalam ridha Allah. Masya Allah, ini penting sekali ini. Iya. Tadi kalau Pak Ustadz udah jelasin sedikit tentang cara agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, termasuk tadi salah satunya adalah fight dari awal bulan Ramadan, Iya. kemudian juga sebelum bulan Ramadan kita juga harus sudah mempersiapkan diri ya, Bini. Nah, Nah ini ada nggak sih Pak Ustadz tanda-tanda Bagi orang seseorang, ya? iya seseorang itu telah mendapatkan Lailatul Qadar Iya. sebenarnya? Jadi kalau ini malam yang penuh rahmat, penuh ampunan dari Allah. Jadi orang-orang yang mendapatkan itu, insya Allah dia benar-benar seperti membuka lembaran baru. Seperti bayi baru lahir yang dosanya benar-benar dihapus oleh Allah dan Allah berkehendak ridho dengan orang ini dan insya Allah orang ini selalu mendapat bimbingan dari Allah. Ada ujian tapi juga diberikan bimbingan, ada ujian tapi juga diberikan solusi, dikawal sama Allah, bersama Allah terus. Ya inilah orang-orang yang dipilih Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi orangnya lemah lembut ya, orangnya bermanfaat untuk banyak orang, Ya, bukan orang yang anarki, merusak, merugikan. Itu saya rasa orang-orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar itu. Dimudahkan hidupnya begitu Iya, ya, luar biasa. percaya Allah, tetangganya senang, orang lain bermanfaat untuk orang lain, banyak orang. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, saya ya ingin mungkin cerita atau sering pada pemirsa Cakap Semangat TV ya. Seandainya nih, biasanya kan ada yang bekerja di malam hari, nggak bisa tarawih juga. Terus saya kemarin juga liputan. Iya, sampai malam atau bagaimana? Jadi sudah di sini kalau itu Pak Produser. Terus setelah itu juga pulangnya malam, mungkin sampai nggak bisa sholat itu bagaimana Pak? Kasih Iya. solusi-solusinya Ustaz. Iya, nomor satu, niatkan ini untuk ibadah kepada Allah. Iya. Ibadah kerja itu kan kewajiban, Mbak. Jangan kerja untuk mencari uang ya, lain ya. Kalau niatnya kita kerja untuk mencari uang, Iya. nanti kalau uangnya sedikit kerjanya nggak semangat. Oke. Tapi kalau kerja dalam rangka menunaikan kewajiban kita, lillahi ta'ala, berapa uang pun Allah yang ngatur, kita tetap semangat. Kita tetap ikhlas, kita tetap istiqomah. Ya. Iya. Jadi bekerjalah karena kita menunaikan kewajiban karena Allah, Benar. bukan karena uang. Itu nomor satu. Iya. Yang kedua, pada saat kita sudah bekerja karena Allah, waktunya kita nabrak sama terawih, kita kan punya waktu yang satu malam nih. Iya, betul. Ya, setelah kita kerja mungkin capek, tidur dulu. Ya, nanti kita bangun malam, setengah 3, sekalian persiapan sahur, kita terawih sendiri. Kita terawih sendiri sambil kita sholat tobat, ya. Sampai kemudian kita sahur, terus sampai subuh. Oke. Nah, ini solusi yang win-win solusi lah. Iya. Jangan sampai kita hanya beralasan aja. Orang itu kan ada tuh yang hanya beralasan aja, mengeluh aja. Iya. Wah, aku tuh kerjanya tadi rame, ini THR-nya malah nggak keluar gitu. Jadi malah suntuk gitu. Wah, ini orang banyak mengeluh, Iya. terus mengeluh aja. Orang yang mengeluh seperti ini tidak akan mendapatkan dari kesempatan untuk menggapai Lailatul Qadar. Nah. Orang yang diberikan Allah kesempatan untuk menggapai Lailatul Qadar adalah orang yang dari pertama memang udah baik dan Iya. kemudian dia tidak pernah mengeluh. Entah dapat tangga itu bukan urusan saya, itu haknya Allah. Tugas saya adalah berikhtiar, beribadah, berdoa, bertawakal, itu aja udah. Nggak usah mikir apa-apa. Ini adalah kesempatan kita Yang penting niat manfaatkan. dari dalam hati Iya. dan ingin memperbaiki. Pokoknya dari diri kita diri Pak Ustadz. sendiri ya, tanpa Iya. ada gangguan apa-apa, ditolak aja. Seperti itu ya Ustaz Ya, ya. jadi asal kita benar-benar niatnya tulus, Benar. ikhtiarnya sesuai dengan yang dituntunkan Rasulullah, kemudian kita berdoa, bertawakal, itulah kewajiban kita. Pokoknya niat sama dengan usaha sama dengan hasil Iya. begitu ya Pak Kita Ustadz. nggak usah mikir yang sesuatu itu menjadi kekuasaannya Allah. Masalah
masalah hasil itu adalah hak prerogatif Allah. Iya, Kita benar. nggak usah mengintervensi Allah. Benar. Iya. Itu couplingnya Allah. Lombanya juri tidak bisa diganggu gugat. Nah, iya, keputusan juri nggak bisa diganggu kan. Betul. Apalagi ini keputusan Allah. Oke. Jadi semuanya nanti enak, Mbak. Mau dapat alhamdulillah, nggak dapat ya kok masa Allah gitu ya. Kalau dapat sedikit jadi sedikit Tapi kita disyukuri. harus tetap berusaha untuk bisa mendapatkannya begitu ya, Mbak Iya. Fatia. Nah, tadi kalau kita sudah membicarakan mengenai sebelumnya iklan lagi ya. kita akan sesaat lagi kita akan bahas mengenai apa yang harus kita lakukan setelah pasca bulan Ramadan. Tetap di inspirasi pagi pemirsa. Ini diriku jika selama ini hanyalah berbuat dosa, tak sanggup diriku bila di akhir hidupku menanggung siksamu. Ampuni diriku jika selama ini hanyalah berbuat dosa, tak sanggup diriku bila di akhir hidupku Lowongan kerja. Cakra Semarang TV butuh tenaga untuk posisi public relations. Syarat, wanita single maksimal 25 tahun, penampilan menarik, minimal S1 semua jurusan, energik, wawasan luas, menguasai bahasa Inggris aktif, pengalaman tidak diutamakan. Kirim lamaran lengkap Anda ke studio Cakra Semarang TV di Jalan Bukit Puncak 2, nomor 8, Gombel, Ngesre, Banyumanik, Semarang. Mengajak Anda pemirsa tentunya dalam episode Indahnya Berbagi. Dan pada episode kali ini saya sudah berada di depan rumahnya Mbah Sarijo. Bukan nominal yang besar, tapi Mbah Sarijo tidak pernah mengeluh untuk melakukannya. يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد. Hanyalah berbuat dosa, tak sanggup diriku bila di akhir hidupku menanggung siksamu. Ampuni diriku bila selama ini hanyalah berbuat dosa, tak sanggup diriku bila di akhir hidupku menanggung siksamu. Ya, selamat pagi pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Inspirasi Pagi. Ini sesi terakhir. Ya. Pantengin terus. Kira-kira ada informasi menarik lain apa? Nah, informasi ini tadi kita sudah membicarakan tentang 10 hari terakhir ya, pada termasuk saat bulan Lailatul Ramadan Qadar. dan Lailatul Qadar juga. Nih Ustadz, ngomong-ngomong setelah atau pasca bulan Ramadan ini sebaiknya bagaimana? Ya, jadi Ramadan ini kan sebenarnya training yang luar Ya. biasa, yang men-training itu Allah langsung. Aha. Bayangkan kalau yang training Haji Mario Teguh itu sudah begitu hebatnya. Iya. Apalagi yang training ini yang bikin Mario Teguh, yang bikin Haji, ya kan? Luar biasa. Ramadan pastinya. itu training yang super, bahasanya Mario Teguh. Iya. Bahkan tidak hanya super, komprehensif. Wow. Jadi brilliant. komprehensif, Iya. super training. Wow. Luar biasa ini. Jadi karena trainernya langsung Allah. Iya. Ini yang perlu kita hayati. Dan multidimensi, komprehensif, karena apa? Mulai dari fisik, kita dilatih untuk lebih handal, lebih sehat. Iya. Semua sampah-sampah yang menimbun di badan dibakar. Sehingga seperti ini kadang kita kan greges ya. Betul, Ini betul. pembakaran sampah yang tidak berguna. Detoksifikasi, racun-racun yang tidak berguna. Mental kita dilatih untuk lebih peka. Itu lebih karena bulan sensitif. puasa tadi ya? Iya. Termasuk di dalamnya ada Lailatul Qadar kan. Jadi ini komprehensif betul training ini. Iya. Training yang sangat lengkap dengan fasilitas ekstra yang VVIP lah ya. Iya. Nah ini jangan sia-siakan sehingga nanti harapannya karena kita sudah di training dengan Allah yang komprehensif tadi, yang super, ya seharusnya fisik kita lebih handal, mental kita lebih kuat, Iya. ya menghadapi ujian, menghadapi tantangan, lebih bisa handal lah ya, lebih Iya. bisa kuat, tegar
tidak nyenyeng, tidak gambar putus asa. Nggak apa gitu ya. Rapuh banget. Rapuh. Digituin dong. Iya. Apalagi Kayaknya sampai gitu. berpikir bunuh diri itu kan dibilang mendalik gitu Iya. ya. Jadi kan beberapa berita itu kan sering putus pacar